lagi. Lusuh ini berkarat masih, saat ku dipagikan lagi. Mimpi-mimpi di kening letih. Ku pejam mataku, ku dengar segala bunyi-bunyi di dalam jiwa. Ku biarkan air dari setiap tepi, mata guliri ceruk dosa. Saat ku dipagikan lagi, kalau ini membuncah perih. Saat ku dipagikan lagi, sombong ini menantang lebih. Kasih apa lagi kan diberikannya, sayang apa lagi kan diinstalkannya, rahmat apa lagi kan dicurahkannya. Untuk hati, untuk hari, untuk diri ini. Ku pejam mataku, ku dengar segala bunyi-bunyi di dalam jiwa. Ku biarkan air dari setiap tepi, mata guliri ceruk dosa. Kasih apa lagi kan diberikannya, sayang apa lagi kan Oh baik, jadi saya juga bingung awalnya bagaimana mengalir begitu saja, karena usaha kami di bidang penerbitan dan percetakan, salah satunya kebijakan pemerintah membuat kami juga tidak bisa bergerak. Akhirnya usaha kami berhenti total. Di tahun 2015 itu berhenti total, semua aset, semua apa kita jadikan uang untuk gaji, untuk pesangon yang belum terbayarkan. Kita nggak mau pengen punya utang, semuanya kami bayarkan. Ya itu ngalir begitu saja. Kita pada prinsipnya jangan sampai saya punya utang. Itu kita ngalir saja. Kami lah berusaha semaksimal mungkin dari hasil mendengarkan ceramah, mendengarkan tablik akbar, baca-baca itu, kita berusaha ya pasrah sama yang kuasa lah. Apapun kehendakmu ke depan kami pasrah. Kami coba tidak kemudian karena bangkrut terus ngedon lah istilahnya. ngedon terus harus ya semuanya kan milik Allah. Terpuruk Merasa meratapi harus penyesalan dan lain sebagainya. Kita biasa aja. Semuanya menjadi saya sangat bangga dan sangat bahagia itu dukungan istri, dukungan anak-anak itu luar biasa lah dalam keterpurukan saya, sehingga saya tidak punya sikap bahwa uring-uringan atau harus bagaimana, enggak. Kita biasa aja bismillah. Ya niatin sholat malam yang selama ini dilakukan ya kita lakukan aja terus. Duha yang dari dulu kita lakukan ya kita lakukan terus itu. Bukan karena terpuruk kemudian apalagi marah sama yang kuasa, enggak, kita pasrah aja. Pasti Allah akan menemukan yang terbaik buat kami.
Kalau saya sih sederhana. Saya selalu bilang ke anak-anak bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur. Kemudian sifatnya mama ngurus kamu, bapak ngurus kamu, itu hanya sifat yang kelihatan. Yang sesungguhnya bahwa hidup kita itu Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Jadi ketika kita tinggal kembali ikhtiar, wujud ikhtiar kita adalah berdoa dan berupaya. Oke, dijalani saja, ringan saja, gitu. Kemudian saya meyakinkan ke anak-anak bahwa ya itulah hidup, tetap harus dijalani, gitu. Jadi nggak harus kita terpuruk, menangis, kemudian kok ngeluh, aku kudu piye, mboten. Kita udah ada di alam sumur, ibaratnya orang yang sudah lagi tenggelam, nggak usah lagi berpikir kita kenapa tenggelam, tapi bagaimana caranya kita keluar dari sumur. Saya ingat waktu itu tanggal 21 September 2017. Ya, suatu saat itu kami nengok anak yang di Bandung, di STT Telkom. Kebetulan lapor, jadi, "Pi, tolong carikan makan yang enak. Pokoknya jangan mencari tempat, tapi nyari makanan yang enak." Ada Pak, tapi warung tenda, no problem. Nanti Bapak marah. Ya enggak lah, ngapain marah. Bapak nyarinya rasa. Udah gitu ngantri Pak, ya enggak masalah gitu. Oke kalau gitu, singkat cerita, carikan kemudian bener enak. Saya hanya punya feeling bahwa karena saya suka makan di mana-mana, saya minta tolong ke anakku, tolong carikan nomor telepon yang punya. Selanjutnya terserah kami. Dimulai dari situ kita komunikasi, terus bla ya ngalir begitu saja, nggak tahu mau mulainya bagaimana, nggak ngerti. Ya Bismillah aja. Itu ya saya juga nggak percaya bahwa ini akan apa namanya eksis di kuliner. Saya sekali masih ingat sekali, 12 potong, 12 porsi. Waktu itu 15.000 harga terendah, harga tertinggi 17.000. Dia tinggal dikalikan. Si mbak itu sampai nangis. Bagaimana nanti ibu harus membayar saya, katanya. Bapak cuma bilang, ya udah dijalani aja. Cuma di hari kedua turun menjadi 5. Cuma saya bilang, Mbak, yang beli tadi 5 orang ini orang baru atau orang kemarin? Orang baru belum ada Bu, itu orang yang kemarin. Berarti rasa orang ini balik cocok. Insya Allah berjalan. Terusin aja Mbak, gitu. Sabar. Gitu. Ya, alhamdulillah dalam waktu sebulan dah udah peningkatannya lumayan drastis gitu. Kita itu dalam 1 minggu 2 karung yang isi 50 kilo. Kadang 3 gitu. Sebelum COVID itu kita rata-rata seminggu 3 karung. Kali 4 berarti kan 12 karung. Nah sekarang posisinya setelah COVID itu rata-rata 2 karung. 2 karung. Mengalami seminggu. kesulitan. Kami terbentur tenaga. Saya sudah nggak seperti dulu lagi. Terus anak-anak yang mestinya bantu kan masing-masing udah kerja. Saya tinggal berdua sama bapak, yang selama ini pun yang mengelola tinggal anak-anak yang kerja. Memang kepengin buka cabang di mana-mana atau franchise atau apa sistemnya, itu kami sangat pengen maju lah intinya gitu. Cuma memang saya juga nggak tahu harus bagaimana cara majunya gitu. Apakah dengan ada orang punya jadi investor dengan manajemen dan lain-lain, atau nanti ada kekuatan dari atas yang mendorong saya harus buka cabang di mana-mana, nggak ngerti juga. Ke depan goib, tapi kepengin maju iya. Otomatis paling menyenangkan ketika saya melahirkan anak-anak saya. Saya punya penerus gitu. Kemudian anak-anak, alhamdulillah saya bilang cukup berprestasi, ya alhamdulillah gitu. Untuk ketika yang menyedihkan ya kehilangan orang tua. Lepas dari itu semua, rezeki itu tadi kan sudah ada yang mengatur. Jadi pernah
dengan kondisi yang naik mobil dibukain pintu, kemudian sekarang harus ngulek, saya pikir itu hanya sebuah perjalanan, gitu, disyukuri saja. Saya sih insya Allah mboten, hanya kalah dengan tenaga ketika Bapak mengalami masa yang sangat terpuruk, ya, saya kan harus membagi konsentrasi untuk menyemangati, tetaplah biar anak-anak saya mentalnya tidak ngedown, itu aja. Saya mencoba menata hati perjalanan hidup ini berliku, dan saya akan lalui dengan cara tetap apapun kondisinya tetap harus bersyukur, walaupun mungkin di hati ya nelangsa gitu ya, dan kondisi terpuruk gitu ya, perusahaan bangkrut ya, pasti dimanapun lah ya. Tapi ada satu motivasi yang luar biasa itu dari mendengerin pengajian, baik di di masjid-masjid maupun di beberapa tempat itu kan kami coba gitu. Ya akhirnya kembalinya hampir setiap malam itu ya kami hanya beruri air mata itu sama Tuhan. Karena mau ke manusia malah bukan dibantu, malah biasanya malah diledekin gitu. Lah itu maksud saya, toh kita percuma merasa terpuruk, merasa nangis di depan orang lain, sing seneng dia tambah ngetawain gitu. Jadi sudahlah dijalani, tinggal nangis saja sama yang memang berkehendak begini. Pesan saya sebagai Muslim hanya satu, mengambil jarak terpendek dengan Al-Quran. Maksudnya panjang kalau mau dijelaskan itu. Intinya bahwa kepasrahan sama yang kuasa itu harus selalu dilakukan dan harus terus bersyukur apapun kondisinya. Pesan saya, jangan pernah tinggalkan suami dalam kondisi apapun. Jangan ketika suami terpuruk kita tambah nyonyorin. Ketika suami saya lagi ada, saya melupakan Allah dengan harta yang ada gitu. Saya bersenang-senang sampai lupa mendampingi suami. Jadi baik senang atau susah kita ada berdua gitu. Sholat jamaah bareng, ibadah bareng, nyuwun kalih Gusti Allah bareng-bareng gitu. Saya yakin itu. Yang sudah berjalan dengan liku-liku kehidupan ini dari mulai usaha suami yang itu tadi hancur gitu. Ya tetap saling support, jangan pernah tinggalkan suami, jangan pernah hianat. Yang maksud saya hianati, jangan sampai suami ditinggalkan dengan kondisi apapun itu. Udah mepet jadi jangan lama-lama. Tak ada yang aku pahami selain bisik doamu. Tak ada yang ku mengerti selain kasih sayangmu.